Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhharu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberi kita kesehatan dan waktu yang luang untuk menghadiri majelis ilmu. Sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya dan juga para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita. Dan di majelis ilmu pula kita sedang membuka sebuah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya yang mudah-mudahan kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat. Di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari untuk mengkaji sebuah tema penting tentang bagian dari kita menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW dengan tema Hisnul Muslim, yaitu sebuah penjagaan orang Muslim terhadap dirinya, dan itu cocok dengan apa yang akan diangkat di tema ini tentang bagaimana kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam godaan setan dan jerat setan. Karena itulah sahabatku yang Allah, dalam zikir pagi dan petang yang selalu kita baca, insya Allah rutin istiqamah, kita selalu memohon kepada Allah perlindungannya. Dan inilah kenapa tema ini diangkat, karena begitu banyak jeratan setan yang ada di sekitar kita yang seringkali kita tidak sadar bahwa ternyata setan adalah musuh yang nyata dan ragam tipu dayanya begitu sangat banyak. Karena itulah mengenalnya, bagaimana tipu dayanya, dan bagaimana doa-doa untuk berlindung kepada Allah, inilah yang menjadi bagian yang akan kita bahas di pagi ini. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu kami senantiasa mengajak semuanya, khusus diri saya sendiri dan juga semua jamaah, untuk memanfaatkan mengisi pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, ya salah satunya disedekahkan. Menjadi rutin kita melakukan sedekah pagi, dan mudah-mudahan inilah amal yang walaupun sedikit disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, dan insyaallah tabarakallah kita doakan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk beliau dan beserta keluarga, dan juga melakukan penjagaan terhadap beliau. Dan juga tentu kita berharap beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, untuk Amin. selalu menemani kita dalam majelis ilmu setiap hari bahkan, ya, karena beliau tidak hanya di majelis ini, berbagai macam tempat nampaknya beliau sudah berkeliling, ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, gitu, ya. Alhamdulillah, dan ini doa untuk kita semua. Mudah-mudahan jamaah yang bukan Allah yang hadir di sini, dan juga insya Allah yang juga sedang menuju majlis ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita semua istiqamah dalam kebaikan dan amal soleh, dan senantiasa Allah berkahi kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Gimana Ustaz? Sehat walafiat? Alhamdulillah, Hmm. luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Penuh penuh dengan dinamika ujian dan Hmm. membedakan antara ujian dengan eh, apakah ini peringatan atau azab. Kadang-kadang Hmm. kita lebih memilih soal diuji padahal kita sedang diazab. Alhamdulillah. Dan ketemu dengan banyak jamaah luar biasa deh. Masya Allah, Dan apa Masya nih, Allah. kisah jamaah yang kurang adab ini gimana nih? Sampai mengatain setan gitu, ya. Iya, dan Ustaz tadi luar biasa, Masya Allah. Nanti mungkin bisa juga dikisahkan di sini. Bagaimana?
Baik, baik. Apakah terulang lagi nggak tahu deh. Baik. Tafadhol masykur Ustaz Baik, Ustaz. untuk kajian Barakallah, tentang Masya Allah. setan ya, yang harus kita berlindung dari Allah kepada Allah dari semua godaan dan tipu daya ini. Tafadhol masykur. Tayyib. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah, Ustaz. Amin amin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, sahabat MKI yang semoga Allah senantiasa rahmati hingga akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita semua baik eh, yang menjadi pengurus atau menjadi tokoh-tokoh masyarakat atau sekedar jamaah jelata gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayahnya, inayahnya, ridho dan inayahnya serta maunahnya ketika kita butuhkan, dan mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa melantunkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW sebagai sebuah bentuk kesempurnaan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang setiap kita kemudian diminta untuk eh, selalu bergembira bahwa setiap hari apa yang kita kerjakan itu pasti pahalanya dilipat gandakan karena permintaan Rasulullah SAW. Pagi ini kita akan melepas jeratan setan atau menangkal pengaruh buruk yang ada pada diri kita dan sekitar kita. Ada doa di halaman 197 di kitab Hisnul Muslim yang saya pegang, itu ada beberapa hal yang bisa menjauhkan kita dari setan dan was-wasnya. Yakni yang pertama dikatakan di sini al-ista'id al-ista'id billah minhu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan. Nah, berlindung itu bisa bermacam ragam modelnya, dari mulai sekedar ucapan ataupun perilaku kita. Ucapannya seperti apa? Seperti isti'adzah biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillah, banyak tuh lafaznya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, boleh juga. Ya. Kemudian yang kedua dari Bukhari Muslim disebut azan. Jadi azan itu eh, membuat setan ini pontang-panting. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bisa terlempar sejauh 80 pos atau 90 kilo dari eh, apa namanya, tempat di kumandangkan azan itu. Jadi kalau dia terlempar ke tempat di kumandangkan azan, dengar azan lagi, terlempar lagi sampai ke tempat yang tidak ada azan, dan dia eh, kalau orang Jawa bilang tuh Melayu sifat kuping gitu. Jadi tunggang langgang. Ada em, beberapa pengaruh yang bisa kita lihat. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu, ada nggak yang bertetangga dengan non-Muslim yang piara anjing? Jadi perhatikan ketika dikumandangkan azan, biasanya mereka melolong itu. Allahu Akbar, ikut-ikutan. Oh, karena apa? Karena setan itu punya frekuensi penglihatan terhadap setan-setan yang berkelebat itu. Makanya mereka melakukan lolongan itu.
Begitu juga dengan keledai. Di sini kita jarang keledai lah ya. Tapi kalau begitu kita di daerah yang banyak keledai, di Tunis misalnya, atau di beberapa tempat lah ya, itu kalau terdengar azan, mereka langsung tuh, oh, ya langsung berisik. Kemudian yang ketiga, al-adhkaru wa qiraatul Quran, berzikir dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam hadis Muslim, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Termasuk yang mengusir setan juga zikir pagi dan sore. Di antaranya adalah bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca minimal sekali, setidaknya 10 kali, sebagus-bagusnya 100 kali. Maka tidak hanya diperlindungkan dari setan, tetapi ada begitu banyak manfaat yang kita eh, bisa dapatkan dari bacaan. Tidak ada yang lebih baik zikirnya ketimbang itu yang zikir itu dibaca lebih banyak. Begitu juga dengan zikir ketika mau tidur dan bangun tidur. Pernah kita bahas bahwa 3 ikatan setan yang ada di punggung kita itu eh, bisa terlepas dengan ketika kita terbangun mengucapkan asma Allah, ketika kemudian kita mengerjakan eh, sesuatu yang sifatnya sunnah, kita berwudu, pasti berdoa, kita takbir, nah itu sudah badan kita seluruhnya akan menjadi sangat sehat atau segar dan ikatan itu lepas karena ucapan asma Allah gitu. Kemudian zikir-zikir yang disyariatkan seperti yang baca ayat kursi ketika hendak tidur, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Begitu juga dengan azan dan kalimat-kalimat tauhid. Nanti di uh, halaman yang berikutnya kita akan temukan beberapa catatan-catatan yang perlu kita bahas. Adapun makna, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, antara lain kuburan ini bukan tempat ibadah seperti zikrullah, baca Quran, itikaf, sholat dan sebagainya. Apalagi jelas ada larangan untuk sholat menghadap kuburan dan di atas kuburan. Dan hal ini diyakini oleh para salaf. Sehingga kita harus memperhatikan betapa eh, ada begitu banyak hal yang kita harus lakukan berkait dengan melepas jeratan setan. Kemudian bagaimana dengan perlakuan? Tadi udah bilang bahwa ada perlakuan kita yang membuat kita menjadi eh, terbebas atau terlepas dari jeratan-jeratan setan. Di antaranya ada beberapa. Kalau misalnya kita nguap, kita tutup. Ya. Kemudian kalau kita apa namanya eh, melakukan hal-hal yang sifatnya kalau masuk kamar mandi berdoa apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Tidak hanya sekedar mengundang rahmat Allah, tidak hanya sekedar mendatangkan ampunan Allah, tapi kalau kemudian kita mengikuti seperti bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka Allah SWT tidak hanya memberikan rahmat dan ampunan, tetapi Allah SWT selalu memberikan keridhaannya apabila kita mengikuti dengan baik. Nah, mengikuti dengan baik ini berarti apa? Kita yakin bahwa ini ada sandarannya, ada dalilnya. Mari kita lihat sama-sama di surat yang ke-9, ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-ayah. Jadi dikatakan bahwa eh,
Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang awal-awal masuk Islam, yakni dari kalangan orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atau hijrah ke Yathrib, yang kemudian eh, disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Kemudian orang-orang Yathrib yang memudahkan jalannya dakwah, mereka memberikan sebuah insyirah sehingga mereka disebut sebagai orang Ansor, dan Muhajirin dan Ansor inilah yang kemudian masih ditambah lagi satu kelompok lagi. Siapa di situ disebutnya? Alladzina, ya, orang-orang yang betul-betul ittiba kepada siapa? Hum, ya, tabauhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan ihsan. Dengan ihsan itu seperti apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Artinya bukan anggapan-anggapan atau katanya-katanya, tetapi betul-betul kita melakukan sesuai dengan dalil yang ada. Sehingga tidak akan kita kerjakan sesuatu tanpa ada dalil. Nah, keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah hadir kecuali kita hadirkan sesuatu yang menetapi apa yang datang dari para sahabat. Jadi setidaknya Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Untuk kalian ambillah sunnahku dan juga sunnah khilafah yang 4, ya, yang terjaga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ini yang kemudian membuat kita juga melebar kepada bagian yang kalau di surat 9 ayat 100 tadi seluruh ansor, berarti tidak hanya 4 orang ini saja. Maka kita juga berpegang kepada bagian yang Rasulullah SAW sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnah sahabati. Sunnah sahabat. Sahabat itu ada sekitar 200.000 yang kemudian bertebaran di seluruh antero bumi. Bahkan dikabarkan Ali bin Abi Thalib itu pernah ke Medan, ya, pernah ke wilayah Baros, yang kemudian mendapati bahwa satu-satunya tempat di dunia ini yang ada pohon barosnya. Terus kemudian sekarang banyak artifisialnya dalam bentuk kapur barus. Ya, padahal sebetulnya baros itu kapan-kapan Bapak Ibu cari luban. Ya, saya ada tapi ntar dibilang oh, udah jualan mulu gitu ya. Jadi luban itu sama kayak bukhur, kalau dibakar itu jadi wangi, menyebabkan wangi di ruangan kita, dan itu mengundang malaikat. Nah, taib, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang ada hal-hal yang dianggap eh, orang itu seolah-olah kesetanan itu selalu negatif, gitu ya. Nanti kita lihat. Nih, jebakan-jebakan yang datang dari setan itu bahkan, mana dia? Oh ini. Nah, apakah sudah kelihatan slide yang saya share? Udah. Baik. Jadi ini anggapan yang salah ketika bicara tentang yang kesetan itu selalu kejang-kejang, yang kesetan itu selalu teriak-teriak, selalu marah-marah, selalu berwajah bengis, ya, selalu keji dan kejam, selalu negatif. Apakah harus selalu ini? Ini nggak salah. Dalam pengertian kalau hanya ini, kalau hanya selalu begini maka salah. Artinya kadang-kadang orang yang kesetanan kalau di rukia kejang-kejang iya, teriak-teriak iya. Ada orang suka marah-marah tuh biasanya suka kesetanan, iya. Wajahnya bengis, iya. Kadang-kadang keji dan kejam, pasti. Ya, pasti negatif. Belum tentu.
Kenapa? Mari kita lihat bahwa ada variabel yang lain yang ketika kita pahami bahwa kalau kita lihat ayatnya, ayat ini menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya, ada sebagian tafsir yang menyatakan karena engkau telah menjadikan kami golongan sesat, maka dikatakan iblis akan benar-benar la aq'udanna lahum. Pakainya la-nya la taukid. Jadi penekanan yang sungguh. Jadi menyatakan benar-benar. Serius banget itu. Akan ya, menghalangi manusia minus siratal mustaqim. Ya, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian dikatakan bahwa ada bagian yang kita harus pahami juga di ayat berikutnya. Di ayat 17-nya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan datangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi akan muncul perangai-perangai yang tidak memperlihatkan seseorang kepada bagian kesyukuran itu sendiri, gitu ya, atau tidak taat. Mari kita perhatian. Ada orang yang kemudian secara fakta ya, kelihatannya baik-baik aja, kelihatan tenang, gitu ya, terlihat sangat terkontrol, mukanya lugu, kadang-kadang menarik dan rupawan, ya, terkesan penolong dan ringan tangan. Gak cuma pas pilkada doang. Tampilannya positif. Kayak nggak ada jahat-jahatnya gitu loh sama sekali. Padahal kalau dilihat apa yang dia lakukan di belakang itu semua, ngeri, ngeri. Ada begitu banyak orang yang jadi korban, gitu. Mohon maaf, jangan membuat satu asumsi bahwa udah ini lagi ngomongin pemerintahan. Enggak. Saya nggak ngomongin siapa-siapa kecuali yang berada dalam pengaruh setan. Karena buat saya simpel. Ketika seseorang tidak bersama dengan Allah, pasti tidak dibersamai Allah. Jadi kalau bukan Allah yang bersamai siapa? Gampang. Kalau hati seseorang penuh dengan zikir kepada Allah, pasti setan nggak punya tempat. Gitu kan ya, secara analogi. Kemudian, mari kita lihat bahwa kalau kita lihat gitu ya, ada orang yang baik di awal tapi ada maksud busuk di baliknya. Contoh, para predator, para afan. Allah Karim. Lihat bagaimana para predator seks misalnya bekerja. Ya, anak-anak kecil tuh para pedofil itu, anak-anak kecil tuh diperlakukan dengan sangat baik, dikasih permen, dikasih minum. Tapi minumannya sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang merusak kesadarannya. Sehingga tidak sedikit dari korbannya kemudian digarap dalam keadaan mabuk atau keadaan tidak sadarkan diri. Dan itu digarap rombongan. Apa istilah? Di gangbang. Dan itu membuat kita menjadi, uh, sadis ya, iya. Pengaruh setan begitu. Ya. Para pria hidung belang. Biasanya kalau deketin perempuan cantik, perempuan muda yang masih tolol-tolol gitu, ya, wah mulai diajak makan lah, apa lah. Pertamanya baik-baik. Gitu ya. Kalau zamannya dulu tuh ada lagunya siapa di NPC saya. Mulanya biasa saja. Meriam Belina.
Itu kan jadi awalnya sih begitu. Ujung-ujungnya akhirnya bunting juga kan kacau jadinya gitu. Dan mereka ini sangat pandai menyembunyikan ekspresi ya. Dan luar biasa. Dan ini bisa terjadi pada semua profesi, bahkan ustadz gitu. Bahkan di kalangan para dai. Kalau kita lihat bagaimana Mama Gufron mengajarkan Ina Maqali, Ina Rahmatan lil Alamin, luar biasa ngomongnya yakin banget. Nggak ada yang keliru kayaknya gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak pengikutnya, meskipun sesat. Gitu. Pandai berminyak air, ya. Muka dua, ya. Di hadapan orang, wah luar biasa. Menyala abangku, ya. Bikin orang bahagia, bikin orang senang sama dia. Kalau dulu tuh ada pelajaran yang namanya ABS, asal Bapak senang. Rupawan tapi menyesatkan. Kalau saya lihat saya main di thread, mungkin ada beberapa kawan-kawan juga main di thread. Sekarang tuh udah mulai banyak pelacur gitu. Masya Allah, ngeri. Jebakan-jebakannya luar biasa. Ini salah satu nih, saya bacain jebakan-jebakannya nih. Nah, ada satu akun bilang, I'm so lonely here. I'm from Gaza. Foto di antara runtuhan dua perempuan cantik. Eh, Terus ada yang bilang, cowok yang kelihatan alim ternyata nafsunya lebih gede daripada cowok yang kelihatan nakal. Jadi mancing-mancing begitu. Saya jomblo gitu. Bahkan mancing-mancing ke arah yang langsung straight tunjuk poin gitu. I hate wearing a bra. I like to keep them free. Ya. Eh, ada yang mau jadi imam aku enggak? Jadi bahasanya itu bahasa yang mancing-mancing, yang kemudian masih ada nggak hari ini para pria-pria soleh yang bisa dipercaya apalah bla 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 segala macam. Dan itu para pemain-pemain thread yang hidung belang, wah langsung berkerumun itu. Ya, kasih nomor WA, apalah segala macam dan seterusnya. Begitu juga dukun dan paranormal yang berkedok agama. Ditulis tuh, tidak syirik. Tapi yang terjadi, Masya Allah, saya pernah temukan di Surabaya, saya akhirnya saya rukyah suami dan istri. Jadi mereka kepengen punya anak, tapi datang ke orang yang salah. Karena ditulis tidak syirik itu di pelang pelang itunya, pelang apa namanya, pelang papan reklamenya itu. Ditulis bisa mengobati ini itu apa segala macam dan seterusnya. Si perempuan ini datang ke ustadz yang paranormal itu, yang dukun itu. Apa yang terjadi? Kemudian dirajah pakai rajah mahabbah. Ditulisinnya hub di tangan, telapak tangan kanannya si perempuan. Hub. Nulisnya pakai apa? Pakai darah haid. Terus kemudian dia tulis juga, tapi kebalikannya di tangan kanannya si Ustadz dukun ini. Dia tulis juga hub, cinta, 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 cinta. Hub. Kemudian dia tempelkan tangannya si perempuan yang bukan mahram ini, dia dia tempelkan, terus kemudian digosok-gosok ya, sambil disiram air kencing. Nah, kelakuan jin itu memang senangannya yang jorok-jorok begitu. Sampai akhirnya udah terakhir dibersihin sama tisu basah, terus disemprotin pewangi, udah bersih. Setelah itu, sejak saat itu, rajah mahabbahnya itu tertanam di si perempuannya. Jadi setiap kali dukun ini nelfon, bisa datang, datang. Apa yang terjadi? Ya kan mau keturunan kan, ternyata mau dikasih keturunan dari dukun itu. Dizinai setiap kali. Suaminya cuma bisa nunggu di luar, nggak bisa masuk. Diapain nggak tahu apa yang terjadi. Tapi
begitu ketemu saya ajak ngobrol, saya cerita tentang begitu banyak orang di Jawa Timur itu yang main begitu, maka kemudian dia datang ke saya Rukia benar keluar jinnya dari kalangan Dasim itu. Tapi memang banyak apa namanya pengaruh-pengaruh yang begitu itu dari kalangan para dukun. Nah itu kalau nanti kita perhatiin satu-satu nanti ini jadi kayak apa namanya bahas apa yang dibahas sama Ustadz Sahal gitu kan ya. Nah bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu, supaya kita bisa mengembalikan semua fitrah hidup kita itu dengan keadaan normal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ini paling gampang. Ya, karena Allah SWT akan eh, melihat apa yang kita hadirkan dalam keseharian kita. Yang disampaikan oleh seseorang itu ada ayatnya enggak, ada hadisnya enggak, itu aja dulu. Lihat bagaimana ibadah hariannya, lihat bagaimana akidahnya. Ada ternyata banyak ustadz, hafalannya luar biasa, ternyata akidahnya Mu'tazilah. Banyak orang nggak sadar, tapi kalau kita perlihatkan rekaman video bagaimana dia menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berantakan. Ya. Masa dia katakan Allah eh, kalau istiwa alal ars itu menjadi istaula, itu pemahaman Mu'tazilah. Nanti kita petarin satu-satu deh. Apakah sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah? Bukan ro'yu, gitu ya. Dan ini mengerikan buat saya. Kalau kemudian ustadz-ustadz yang model begini, kelihatannya kayak bener banget gitu ya. Tapi ternyata akidahnya melenceng. Dan biasanya yang begini diulur sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dikasih panggung, dikasih jamaah yang banyak. Akhirnya semua terbuai dengan apa yang difahami oleh begitu banyak orang. Nah, rujukan yang digunakan apakah seiring dengan Quran Sunnah atau lebih banyak opini? Nah, ini problem kalau kita kemudian berhadapan sama orang-orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, kita harus kenali sejak awal. Selalu mengedepankan dalil, bukan katanya. Ya. Camkan dalam Islam, setiap larangan dan perintah selalu ada dalilnya. Oke. Diulang bareng-bareng dalam Islam, setiap perintah dan larangan selalu ada dalilnya. Jadi camkan di kepala kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, gitu ya, oh anu kita nggak boleh ini, kita harus ini. Ada dalilnya nggak? Tanyain aja. Kalau memang ada dalilnya, dia nggak akan sungkan, nggak akan marah-marah. Gitu. Maka doanya kalau misalnya dia meruqyah gitu ya, pastikan dijahar, nggak komat kamit. Ya. Kadang-kadang cuman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah kalau begitu tuh, udah tinggal aja, udah. Tinggal aja, udah. Nggak sopan, nggak sopan. Karena udah pasti itu mantra-mantra yang nggak jelas begitu. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Ustaz Sahal Hafizahullah Ta'ala kalau meruqyah atau kita eh, lihat ustadz-ustadz yang lain meruqyah itu dijahar, ya. Betul-betul dijahar dan dijaharnya betul-betul kita tahu oh ini ayat atau ini hadis gitu. Sehingga kita sudah mengenali sejak awal, nggak ada kecurigaan dan sesuai dengan kaidah syar'i tadi, ya, tidak menggunakan hal-hal yang najis, tidak yang haram, tidak menyalahi sunnah. Jadi semua bisa dijelaskan berdasarkan riwayat yang ada. Dan bukan opini, tapi betul-betul bersumber dari tiga tadi yang saya bilang. Kalau kita kemudian mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW di surat 3 ayat 31, Allah pastikan bahwa kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Ada dua. Kalau di surat 9 ayat 100 ditambahkan dengan keridhaan Allah. Siapa yang nggak mau ini? Tapi harus dengan tabauhu bi ihsan.
mesti mengikuti dengan baik. Tidak boleh asal-asalan. Lihat surat 4 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada yang berkenan baca terjemahnya, monggo silakan. Iya, udah. Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Syukran jazakumullah khair. Barakallah. Jadi kalau kemudian kita perhatikan orang-orang yang beriman itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perhatikan kata atiu. Atiu di situ ada dua, cuman Allah dan Rasulnya saja. Sedangkan ulil amri tidak ada kata atiu. Atiullah wa atiu Rasul, tidak ada wa atiu ulil amri. Tapi wa ulil amri minkum. Berarti apa? Ulil amri kita, pemimpin-pemimpin kita bisa saja, ya bisa saja melakukan kesalahan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika engkau berbeda pendapat terhadap segala sesuatu, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kembalikan kepada ayatnya, kembalikan kepada hadisnya. Jadi setidaknya kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, itu bukan opini ya. Tapi kemudian kita juga harus kemudian bijak di dalam mempelajari apakah itu hadis bisa kita secara muhkamat kita fahami atau masih butuh-butuh penjelasan. Karena kita tahu dari sekitar 100% hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ayat yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita telusuri asbab wurud atau asbab nuzulnya ayat, itu hanya sekitar 30%, sedangkan 70%-nya tidak ada keterangan yang jelas tentang itu. Maka di sini pun kita harus bijak melihatnya. Jangan tertipu dengan hawa nafsu. Apa yang bisa diganggu? Ya, kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dari Urwah bin Zubair. Ya. Rasulullah SAW ketika itu satu malam beliau ke Baqi. Ya. Maka ketika keluarnya nggak pamit sama Ibunda Aisyah, artinya beliau cuma sebentar, bukan untuk meninggalkan rumah. Tapi beliau ternyata ke Baqi untuk ziarah, mendoakan para sahabat. Nah, keluarnya Rasulullah SAW ini tanpa diketahui Ibunda Aisyah, nggak tahu, nggak pamit, nggak kasih tahu kemana. Dikuntit, diikuti sama Ibunda Aisyah. Ternyata ke Baqi dan berdoa untuk para sahabat. Badan Rasulullah SAW balik, langsung kelincutan ini Ibunda Aisyah. Ketakutan kepergok sama Rasulullah SAW, dia curiga. Sampai di rumah, Rasulullah SAW bilang, kamu kesetanan ya? Enggak. Iya. Enggak. Iya. Baru kemudian Ibunda Aisyah nanya, apakah setiap orang bisa kesetanan? Ya. Rasulullah SAW bilang betul. Apakah bisa menyertaimu juga? Benar, tetapi Robku menolongku menghadapinya. Jadi setiap kita punya korin. Korin kita itu adalah, sebagian mengatakan ada yang dari kalangan malaikat, ada yang dari kalangan jin. Sehingga ketika kita diganggu, ya, maka Rasulullah SAW satu-satunya orang yang tidak bisa ditiru oleh, jadi korin itu tidak akan mampu menggoda Rasulullah SAW, tetapi dia malah membantu. Allah jadikan dia membantu. Sebentar.
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya satu kali bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, kakek kita, paman kita, pak ade kita, ayah kita, ya, maka yang menyerupai kerabat kita atau keluarga yang kita cintai itu adalah pastikan itu jin korin. Tidak mungkin ruh dari keluarga kita yang sudah wafat itu kembali dari barzakh. Barzakh itu, alam kubur itu tidak akan pernah ditembus kembali oleh ruh-ruh orang tua atau kerabat kita yang telah mendahului kita. Karena barzakh itu dibentuk oleh Allah SWT dengan benteng yang sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus oleh siapapun. Jadi tidak mungkin ada anggapan-anggapan bahwa sekian hari nanti ruhnya kembali ke rumah, enggak. Ya, kalau akidah yang benar menyatakan bahwa keluarga kita yang sudah wafat itu akan ada di alam barzah dan mereka hanya mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan nikmat kubur dan ini lebih indah ketimbang melakukan lebih indah daripada melakukan kembali ke dunia. Lebih nikmat yang ada di barzah itu. Karena nikmatnya seperti mendapatkan nikmat surga. Kemudian yang kedua, pasti mendapatkan siksa kubur. Jadi kalau nggak dapat nikmat kubur, pasti dapat siksa kubur. Nah, orang yang kena siksa kubur juga nggak akan bisa dia minta izin sama malaikat. Saya tak izin pulang dulu ketemu sama keluarga saya, nggak ada. Gitu. Jadi sudah pasti yang datang bukan roh kerabat kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, betul, setan juga menggangguku, tetapi Rabbku menolongku menghadapinya. Maka kalau kita lihat dari sini, ya, dalam kitab Talbisul Iblis, itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali, kalau kita lihat surat yang ke-7, ayat ke-27, untuk bilang minasyaitonir ya bani Adam, ya, yaftananakum, ya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu bisa ketipu sama setan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapak dan ibu moyangmu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Perhatikan, sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Berarti kalau ada orang yang kemudian indigo, six sense, indera keenam, toyo linduwe, kasakten mondroguno, apalah sebutannya, gitu ya, maka sejatinya dia kesurupan, sejatinya dia kesetanan, sejatinya dia kemasukan jin, dia kerasukan. Ya. Maka kalau ada orang yang ngaku bisa lihat yang gaib, pastikan dua. Yang pertama dia bohong, yang kedua dia kemasukan jin sehingga jinnya bersemang badan dia kemudian menjadikan penglihatannya bisa melihat sesama jin. Saya di awal-awal pernikahan itu melakukan hal-hal yang aneh karena memang dulu punya jin nasab. Ya, bahkan bisa tahu di jembatan nongkrong mereka, saya ngebel segala macam. Itu kelihatan dulu. Ya. Alhamdulillah begitu belajar tentang akidah yang benar, maka nggak boleh atau nggak bisa kita melihat itu. Ayatnya jelas. Jadi kalau ada orang yang bisa ngelihat, terus ngelihat ayat ini, kira-kira lebih percaya mana? Orang atau ayat? Oh iya, Nah, kira-kira kalau dihadapkan begitu, ayatnya yang salah atau orangnya terlalu canggih? orangnya. Orangnya yang salah. Kan jadi gitu. Maka nggak bisa kita terganggu dengan keyakinan kita yang ayatnya jelas. Jadi kesetanan itu luar biasa. Ini beberapa literatur yang saya dapati, ada beberapa jenis setan. Ya. Saber itu memerintahkan merusak, menyobek saku, ketika duka menampar pipi, histeris. Ya. Kalau ada orang meninggal misalnya.
kenapa bapak aku, kenapa bukan aku? Wah, dia teriak-teriak tuh, ngerobek saku. Dia nampar pipinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dengan tenang, ada orang yang punya keyakinan batil, akhirnya apa? Mecahin piring. Ambil piring, rompiang, rompiang, nggak tahu bertiga atau tujuh gitu. Saya pernah, ya Allah, kok gitu? Apa ini gitu? Saya nggak tahu. Di tempat Bapak Ibu ada yang begitu nggak? Mecahin piring, apa segala macam. Kalau saya pernah melihat di eh, Jogja, ya, waktu kakak saya wafat dan kemudian di Pulasara selesai, kemudian begitu diangkat, itu ada yang nyapu nyapu jalannya, cuma berapa meter gitu, disapu jalan. Ngapain disapu? Jadi ada anggapan-anggapan yang kemudian datang dari pemahaman yang keliru, gitu. Dan termasuk bagian yang ada sebagian kita yang mungkin mengazani jenazah gitu ya, ada yang mengiqamati gitu. Karena ada anggapan bahwa berawal dengan azan, berakhir dengan azan. Berawal dengan qomat, maka diakhiri dengan qomat. Kalau memang ada dalilnya, monggo silakan. Kalau nggak ada ya, mbok ya jangan. Gitu. Yang kedua, akwar. Ini pendorong zina dan menganggapnya bagus. Baik yang single, single lillah atau jomblo visabilillah, ataupun yang entah perempuannya yang gatel gitu, atau lakinya yang gatel. Beliin bedak doris saja biar nggak gatel. Karena tidak sedikit orang-orang yang, mohon maaf, dari beberapa eh, pengalaman yang saya eh, rasakan gitu ya. Tidak sedikit ada istri yang kemudian lelah dengan suaminya. Begitu lihat ustadznya modelnya kayak Ustadz Ahmad Al-Misri. Oh, Masya Allah. Itu natap Ustadz Al-Misrinya itu nggak sadar bahwa dia istri orang. Ya. Bahkan udah dikasih hijab, hijabnya diintip gitu. Bahkan sampai ada yang berani motret si Ustadz Ahmad Al-Misri dalam kajian, kemudian dikirim ke suaminya. Suaminya marah lah, maksudnya apa? Enggak ngasih tahu ini ustadznya. Jadi berantem gara-gara itu. Ternyata kelakuannya parah begitu ngelihat ustadznya. Masya Allah, ganteng banget. Jadi bukan materinya yang dipelajari. Nah ini bahayanya. Bahkan sampai tidak sedikit jamaah yang kemudian ngedeketin ustadznya bukan nanya masalah agama. Ustadz pakai skincare-nya apa? Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya? Itu pembawa-pembawa zina itu. Dan dia menganggapnya bagus. Gitu. Baik yang tanpa sadar ataupun yang tidak tahu ilmunya. Dan ini mengerikan. Dan tidak sedikit yang kemudian maaf, gitu ya, maaf. Ada yang bercerai dari suaminya mau dinikahin sama ustadznya. Sampai kayak begitu. Tapi tidak semua ya begitu ya. Artinya ada kasus-kasus yang kemudian kita mesti dudukkan secara benar. Mungkin dia didolimi sama suaminya, maka setelah cerai kemudian dipelihara, dijaga oleh beliau. Gitu. Itu pertimbangan yang lain tentunya. Kemudian ada miswat, ini pembawa dusta. Jadi orang pandai membual. Biasanya orang-orang yang begini penyakitnya nggak jauh-jauh dari perut. Kenapa? Orang berbohong itu seringkali asam lambungnya produksi lebih tinggi. Jadi dia gampang sakit perut atau bermasalah perutnya. Atau
dia pemikir. Ya. Saya kenal dari beberapa ulama yang permasalahannya di sakit perut. Dan kalau kita baca 18 ciri husnul khotimah itu ada di antaranya eh, apa namanya? hmm, ulama-ulama yang kemudian saking memikirkan ayat mana yang masuk dalam kitabnya, hadis yang mana yang berkesesuaian dan seterusnya, dia mesti nguras memorinya lagi untuk mengingat pendapat-pendapat yang sebelumnya dan seterusnya, maka dia punya penyakit itu. Ada Asim, ini yang pembawa celah buat murka. Ada di antara kita yang gampang marah. Nah, ini Asim. Pasukan-pasukan jin semua ini, pasukan-pasukan iblis. Ada Zaknabur. Zaknabur itu penguasa pasar, pengibar bendera di pasar. Ada ibu-ibu datang ke tukang sayur. Berapa, Mang? Segini, Bu. Ah, kemarin aja di tempatnya si itu nggak segitu. Padahal bohong. Ya, dia nggak pernah lakukan itu. Terus si abangnya, si mamangnya juga bohong juga. Nggak dapat, Bu. Kalau segitu, Bu. Itu baru modalnya aja juga nggak cukup segitu. Akhirnya set fishing, ya, menjual kesedihan. Akhirnya mengiba. Ya. Sampai saya kenal ada tukang sayur di tempat saya namanya Cengeng. Itu sering nangis di hadapan ibu-ibu kalau ditawar itu. Ya jangan ibu, jangan ibu, saya nggak bisa nggak makan. Ya, seru tuh kalau ngeliat dia itu. Tapi berhasil mengundang iba begitu tuh. Padahal dia kaya raya dari jualan sayurnya gitu ya. Tapi ya begitulah cara setan bekerja. Nah, perhatikan bahwa mereka berjalan di daerah kita. Cara berlindungnya seperti apa? Nah, surat 16 ayat 98, yuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi justru baca ta'awuz lebih penting, ya, daripada baca basmalah, karena tidak semua surat bisa dibacakan basmalah atasnya. Surat Taubah misalnya, ya, tidak harus pakai basmalah. Tapi kalau ini jelas, setiap ayat yang kita baca diminta untuk baca, ya, ta'awuz. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, kalau kita perhatiin satu-satu tuh, wih, seru tuh. Ya. Al-Falaq itu bicara tentang sihir, kalau An-Nas itu bicara tentang waswas minasyaiton. Dan kalau kita pretelin gitu ya, saya pernah dapat sorogan dari Ustaz Saifuddin Zuhri, layarham, pengasuh Darussolihin di Ciawi, itu eh, pernah memberikan sorogan itu dari awal, dari belakang. Maka mana yang lebih hebat, sihir atau bisikan setan? Ternyata kalau dipelajari, bisikan setan jauh lebih luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tipu daya setan, ya, dikatakan Hasan dan Husain itu pernah memohon perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Dengan apa? Nah, ini biasanya kita sebut sebagai doa melindungi bayi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Makanya Rasulullah SAW kalau kepada bayi biasanya dibaca di atas ubun-ubunnya itu oh iduka kalau laki-laki, oh iduki kalau perempuan. Ya. Oh iduka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi mintakan perlindungan kepada kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan setiap makhluk berbisa, begitu juga dari mata jahat yang mendatangkan petaka. Maka seperti iklan Zamira tuh, kalau pengen ngebersihin diri dari ain, bisa kita mandi air laut. Gitu. Karena Zamira Salt itu water base, jadi bisa tinggal direndamkan di air, maka kita bisa gunakan sebagai pengganti air laut. Kecuali kalau yang rumahnya dekat laut, langsung mandi aja ke laut. Gitu ya. Nah, ibaratnya gini, kalau ngusir anjing, siapa yang berhasil? Seseorang yang pegang
tangan kosong atau dia yang pegang tulang? Yang masih tetap dikejar siapa? Ya yang pegang tulang. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang masih disenangi sama setan, hati-hati. Itu bagian yang kemudian membuat tadi gampang marah, gampang emosian, ya, nggak bisa sabar, nggak bisa mencerna apa maksud Allah terhadap kehidupannya dan seterusnya. Al-Ghazali Nahdi ya, menyampaikan bahwa Al-Hasan bin Saleh menyampaikan bahwa sungguh setan itu benar-benar membukakan 99 pintu kebaikan tapi dipergunakan untuk kejahatan. Luar biasa. Dulu filmnya siapa ya? Eh, ada seorang mafia yang kemudian membina anak yatim disuruh loyal ke dia. Tapi jadi pembunuh bayaran. Kan kacau. Kita lihat surah 15 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Enggak cuman jamaahnya saja yang diganggu. Ini sampai ke ustadz-ustadznya, sampai ke dai-dainya, sampai ke pengurus-pengurusnya, ya. Sampai ke menteri agamanya, sampai ke departemen agamanya, semua kena. Ya. Pasti iblis akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Korupsi nyaman. Al-Quran dikorupsi, ya gitu deh. Jadi merasa baik. Maksiat dibuat menjadi indah. Ya, nggak sholat, nggak tutup aurat dengan sempurna, nggak pakai manset, nggak pakai kaos kaki. Kalau ada yang tersinggung, mohon tersungging senyumnya. Nggak sedekah, rasa nyaman dengan akan udah banyak yang sedekah. Padahal kita nggak tahu amal kita yang mana yang pasti mendapatkan ridha Allah. Tidak berhaji padahal mampu. Bisa nabung umroh tapi malah beli mobil. Bisa nabung haji tapi malah beli rumah. Ya, yang kemarin kita bahas. Penuh kebencian, gampang banget yang namanya suuzon itu. Nggak takut makan riba. Rekeningnya masih rekening riba. Dan nggak ada takut-takutnya. Wong cuman buat lalu lintas kok udah. Silakan saja urusan sama Allah itu aja. Saya cuman sekedar menjadi pengingat sebagai orang yang cuman punya kapasitas mengingatkan. Pacaran, bahkan sampai tunangan. Seolah-olah kalau pacaran tunangan udah boleh jadi mahram, kan kacau. Tunangan bisa tukar cincin, terus kemudian cium tangan sama calon suami. Bukan mahram, kok bisa-bisanya. Korupsi jadi santai, makan rezeki haram jadi santai. Peruntukannya bukan buat konsumsi pribadi, nggak taunya. Gitulah, gunjing, sepanjang tuh. Ya ini buat evaluasi aja ya. Si ini itu ternyata begini-beginilah. Gibah ini mah. Lihat, Allah SWT menghindarkan kita dari taklid dan kultus. Tapi BTW udah jam 6.29 ini. Saya skip dulu ini, saya simpan untuk pekan depan. Kalau nggak berkenan. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis. Apa Mas Khalis? Masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran penting bagi kita ya untuk tadi ada doa-doa yang harus dihafal Ustaz ya. Kayak doa yang seorang ibu yang menghendaki anaknya terbebas dari tadi godaan setan, kemudian eh, binatang berbisa gitu ya, dan juga eh, main ya. Main itu wajib dihafal tuh Ustaz ya. Dan Ya, mudah-mudahan nih tadi yang sudah di-share juga bisa di-share di grup juga. Nanti ini dihafal terus karena ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika Rasulullah meminta perlindungan terhadap kepada Allah dari untuk sucunya ya Hasan dan Husain. Masih ada sudah jam masih ada kelas ya sudah. ya nggak apa-apa. Satu, dua Satu pertanyaan lagi. pertanyaan aja ya silakan. Satu pertanyaan dibuka. Eh,
Sebelum Kalau tutup ada, nanti insya Allah ini akan iya, kembali di review di pekan depan untuk tema insya Allah. tentang ini. Dan ada beberapa poin penting tadi yang saya katakan wajib dihafal, yaitu doa-doa untuk perlindungan ya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'awud mungkin semuanya sudah hafal ya. Ta'awud itu Ya, juga bagian dari yang wajib kita baca terus. Kemudian juga ada Falak bin Nas itu ya, menjadi sebuah doa yang menjadi rutin kita baca setiap pagi dan petang dan sebelum tidur. Dan mudah-mudahan ini menjadi keistiqomahan kita untuk terus membacanya dan tentu amin. yakin bahwa Allah lah yang akan menjaga kita bukan siapapun ya, dan Allah yang akan melindungi kita dari semua tipu daya setan. Ya, Baik, baik, mau ada Bu tanya, Ila nih. Ustaz? Ada Bu Ila, izin tanya Ustaz, kalau punya uang dititipkan pada orang yang berniaga atau bisnis, terus yang dititipin itu memberi titip lebih, mungkin itu termasuk riba. Jika dipersyaratkan di awal maka riba. Tapi ketika tidak dipersyaratkan di awal, tidak ada predetermin, maka bisa jadi dana hibah atau Hmm. sekadar hadiah, nggak apa-apa, bukan riba insya Allah. Iya. Gitu ya, Bu Ila ya. Misalnya nih, saya bilang sama Ustadz Khalis, Ya, makasih Ustadz, Ustaz. ya Ustadz, Ustadz, minjem 50 juta Ustadz. Boleh, 5% ya Ustadz. Bercanda doang. Haha, kita ketawa gitu. Tapi begitu saya memberikan kelebihan, itu sudah ada predetermin. Bercanda doang, iya. Bercanda itu meskipun hanya kata-kata, tapi itu jadi akad. Berapa sering kita mendengarkan orang karena lagi umroh, lagi haji, terus kemudian karena sering dikasih ke pasar itu, khamsarial, khamsarial, khamsarial. Akhirnya begitu mau ngambilin sendok, mau ngambilin piring, tolong piring dong. Khamsarial, khamsarial. Itu jadi akad loh. Oh, Bercanda itu hati-hati. siap. Gitu. Maka seperti sering saya sampaikan bahwa hati-hati kalau makan di warteg. Dine in ya. Kalau dine out, take away nggak apa-apa. Karena langsung bayar, langsung dimakan. Gitu kan. Tapi kalau kita dine in, kita nggak ada akad, akhirnya nggak muncul akadnya. Tapi sudah makan duluan. Rumah makan Padang yang nggak ada menu. Ya, mesti pastikan tuh. Saya berapa kali marahin pengelola rumah makan Padang yang tidak pakai menu. Menu ada harga ya. Kalau di resto, di kafe, atau ke fast food sekalian gitu jelas. Menu ini harganya sekian, menu ini harganya sekian, menu ini harganya sekian. Sudah ada pengganti akad. Tapi kalau kita datang ke rumah makan Padang yang nggak ada menunya, dan kita nggak lihat menunya, gitu ya, di dinding nggak ada, di meja kasir nggak ada. Maka Ustadz saya, Ustadz Dr. Andes Zainul Mustafa mengajarkan kepada saya bahwa ketika satu kali di Kalimalang kami kelaparan, pulang dari eh, ada muktamarnya eh, satu partai gitu, partai dakwah bareng sama Ustaz Eha Mahwa, Mas Yomi mungkin ada pernah dengar. Pulang dari sana ajak makan Ustaz, makan lagi lapar, ayo Ustaz, antum sama apa? Aneh dada telur sama bumbu rendang aja Ustaz, gitu doang, nggak ada yang lain, cukup Ustaz. Beliau pesen, dia bilang berapa? "Nah, nanti aja makan dulu." Ya udah dibungkus aja. Begitu dibungkus dibayar. Begitu dibungkus dibayar, langsung bungkusan itu kita duduk di meja, bisa pinjam piring, makan di situ. Tapi setelah kita bayar. Saya langsung, oh gitu caranya. Ini ngetrik namanya. Gitu. Bu Aisyah, Humairah, Uniyanti, tafadhali. Ya, bagaimana kalau dengan ini udah namanya apa ya? Invest di perusahaan gitu, Dek. Ya. Kan kalau di perusahaan tuh memang udah ditentukan oleh perusahaan gitu kan. Eh, invest 100 juta 1%. Berarti kalau 1 M 10%. Nah, berarti hasilnya di akhir bulan
10% dari 1 miliar gitu. Nah, itu bagaimana kalau yang kayak gitu, Dek? Itu kan Karena sifatnya perusahaan kan, iya, sudah menentukan. kalau itu sifatnya kan bridging. Kita invest. Bisa dibilang kalau ngambil ininya mudharabah. Dia mengelola, kita punya uang, dan kita dapat bagian mudharabahnya itu. Nggak Berarti apa-apa. itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini Alhamdulillah. Jazakallah. bukan peminjaman yang sifatnya utang piutang. Tapi kita nanam investasi. Kita sebagai sahibul mal menyerahkan kepada mudharib, maka kita mendapat keuntungan dari itu. Boleh, nggak apa-apa. Baik yang sifatnya daily trading maupun remiten yang sifatnya bisa tahunan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jazakallah, Baik, Dek. wa kadzalik. Mbak, Alhamdulillah, ya, bismillah. Mbak Reni bilang jadi jangan sembarangan bicara. Iya, hati-hati jadi akad. Nih, orang tua nih biasanya sama ngelihat bayinya lucu gitu, melihat bayinya, kayak bisa jadi mantu nih. Begitu ketemu, calon besan. Hati-hati tuh, jadi akad tuh. Ya, cuma bercanda doang. Nggak bisa. Kata-kata itu dicatat. Pentingnya menjaga lisan, Eh, ya. kenapa? Pentingnya menjaga lisan ini. Iya. eh Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di surat apa ya? Saya itu kalau lupa suka nggak ingat. Nanti deh. Jadi ada malaikat yang menulis setiap apa yang ada di setiap apa yang kita ucapkan itu. Surat apa ya? Toha. Lupa. Surat Qaf Nanti bukan? deh. Surat Qaf ya? Ayat 18 bukan? Ribun atid ya. Iya. 50 ayat 18 ya? Kalau nggak salah ya. 50 ayat 18 kalau nggak salah. Iya benar. Kalau nggak salah kan benar. Saya Ustaz, begitu Ustaz. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khair Ustaz atas Wakadzalik, ilmu barakallah. nasihatnya dan sharing pengalamannya. Ini penting sekali untuk kita pegang ya, bagaimana lisan kita jaga, dan tentu dengan kata-kata itulah eh, doa pun adalah dengan kata-kata lisan kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian Nah, yang kita pelajari bagaimana doa untuk memohon pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua godaan syaitan dan ragam tipu dayanya, dan ini insya Allah akan kita kaji kembali ya pekan depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk hadir dalam kajian ini, dan ini penting doa-doanya untuk dihafal. Dan salah satu tadi disebutkan oleh Sadodi, tipu daya setan ini adalah membuat kita kikir ya, karena kikir itu adalah bagian dari upaya setan untuk menjerumuskan kita. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang istimewa bagi kita untuk makin menyadarkan kita betapa pentingnya bersedekah. Sedekah untuk diri kita, bukan untuk siapapun, karena ini bagian kita untuk menyelamatkan diri kita dari semua mara bahaya dengan cara kita berwasilah dengan kebaikan kita, amal soleh kita, yaitu bersedekah di pagi hari. Mari kita sama-sama untuk mengistiqamahkan rutin walaupun sedikit menjadi sebuah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.